slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna
Sesi pertama pengambilan nomor dan menjawab pertanyaan dari panelis sesuai dengan nomor yang diambil. Silakan Bapak Fahmi mengambil nomor undian. Pertanyaan akan dibacakan oleh panelis nomor 1. Baik, saya akan tanya kepada Bapak Fahmi, bagaimana cara Anda memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pembangunan di desa Kedua? Terima kasih. Silakan dijawab. Silakan Bapak Fahmi untuk menjawab pertanyaan dari panelis nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1. Karena untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pembangunan desa Adiwana, salah satunya dengan melaksanakan program desa digital berdaya yang akan mempercepat pembangunan melalui program ini dan akan menyediakan akses internet gratis di beberapa titik yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Kami juga akan meluncurkan aplikasi Pernalai untuk pengajuan aspirasi warga setempat. Kemudian untuk Bapak Reski untuk bisa mengambil nomor undian. Pertanyaan akan dibacakan oleh panelis nomor 1. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada calon 2, Bapak Reski. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendorong kemajuan desa. Bagaimana Anda memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi? Baik, silakan dijawab. Baik, untuk Bapak Reski silakan menjawab pertanyaan dari panelis nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Bagaimana cara saya mendorong kemajuan desa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? Yaitu dengan cara saya akan membangun website desa yang menyediakan informasi layanan publik, program data, dan potensi desa. Saya juga akan menyediakan akses internet gratis di ruang publik. Program ini akan meningkatkan transportasi dan akses informasi bagi warga. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Kemudian Bapak Adi bisa mengambil nomor undian. Pertanyaan akan dibacakan oleh panelis nomor 3. Pertanyaan untuk Bapak Abi, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kinerja BUMD desa agar lebih menguntungkan bagi desa? Silakan dijawab. Silakan untuk Bapak Abi untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menjawab dari panelis 3. Strategi saya untuk meningkatkan keuntungan yaitu meliputi peningkatan kapasitas manajemen, pelatihan keterampilan bagi pengurus, diversifikasi usaha dan kerjasama dengan investor serta lembaga keuangan untuk menambah modal usaha. Mungkin begitu saja jawaban dari saya. Kemudian untuk Ibu nomor 2. Baik, pertanyaan untuk Ibu Inati.
Bagaimana cara Anda untuk mengembangkan potensi lokal desa di Wenang? Silakan dijawab. Baik, silakan kami menjawab pertanyaan dari panelis nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Pengembangan potensi lokal adalah langkah yang bijak, namun saya akan memastikan ada perencanaan langkah panjang yang berfokus pada keberlanjutan, misalnya sektor pertanian yang harus dibantu dengan teknologi modern, dan promosi pariwisata harus melibatkan masyarakat dalam tata kelola yang baik agar pemanfaatnya langsung dirasakan. Baik, segitu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk Ibu Corona, pertanyaan akan dibacakan oleh panelis nomor 1. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Purwoka ini, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa Adiwani? Silakan untuk dijawab. Silakan untuk Ibu Corona untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada panelis satu yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan saya menjawab tentang pertanyaannya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia atau SDM, kami akan mengadakan berbagai program pelatihan, terutama literasi digital dan teknologi, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan warga, khususnya generasi muda. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengadakan workshop yang membantu masyarakat mengembangkan kemampuan mereka di bidang yang dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini, seperti wirausaha, pertanian modern, dan keterampilan teknis lainnya. Peran generasi muda juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia di era digital ini. Itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, sesi kedua, calon menjawab pertanyaan dari panelis, tapi nomor undiannya diambil oleh calon kandidat yang lain. Silakan untuk panelis 1, Bapak Fahmi, silakan. Yang pertama, kandidat Fahmi, nomor undian akan diambil oleh Bapak Agus. Silakan untuk panelis nomor 2 untuk membacakan pertanyaan untuk Bapak Fahmi. Baik, pertanyaan untuk Bapak Fahmi. Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan perekonomian di desa Wenang? Silakan dijawab. Silakan untuk Bapak Fahmi untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari panelis 2. Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan perekonomian di desa di Wenang? Saya akan membangun pasar online untuk produk lokal dan memberikan pelatihan kewirausahaan serta akses pembiayaan bagi UMKM lokal. Mungkin cukup pertanyaan, cukup jawaban dari saya. Untuk kandidat kedua, Bapak Resti, nomor undian akan diambil oleh Ibu Korota.
Silakan untuk panelis nomor 2 untuk bisa menjawab. Memberikan pertanyaan kepada Bapak Reski. Bagaimana Anda akan melibatkan warga dalam proses pencernaan dan pelaksanaan program pembangunan desa? Silakan dijawab. Terima kasih. Silakan untuk Bapak Reski untuk bisa menjawab panelis nomor 2. Waktu ada 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya melibatkan warga dalam proses pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan desa ini? Yang jelas saya akan menerapkan sistem musyawarah desa yang melibatkan warga dalam setiap pengambilan keputusan terkait program ini, dan juga memastikan bahwa program pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Demikian itu jawaban dari saya. Terima kasih. Kemudian untuk kandidat nomor 3, nomor undian akan diambil oleh Reski. Bapak Reski. Silakan untuk panelis nomor 3 untuk bisa membacakan pertanyaan untuk Bapak Reski. Untuk Bapak Aldi. Pertanyaan untuk Bapak Abi, bagaimana cara Anda memastikan keuntungan BUMDes benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat desa? Baik, untuk Bapak Abi bisa menjawab waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menjawab dari panelis 3. Mungkin cara saya memastikan keuntungan BUMDes akan dialokasikan untuk program sosial seperti beasiswa, perbaikan infrastruktur desa, serta bantuan bagi keluarga yang kurang mampu. Mungkin begitu saja jawaban dari saya. Kemudian untuk kandidat nomor 4, Ibu Kinanti, nomor undian akan diambil oleh Bapak Fahmi. Silakan untuk panelis nomor 1 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu Kinanti. Baik, untuk Ibu Kinanti, apa peran Anda dalam teknologi transformasi desa? Silakan untuk dijawab. Silakan Ibu Kinanti untuk bisa menjawab waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya atas panelis 1. Saya izin jawab. Pemanfaatan teknologi memang sangat penting, tapi saya akan memperhatikan kesiapan SDM dalam menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, selain menyediakan infrastruktur teknologi, saya akan memperbanyak program literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan tidak kritikal. Segitu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian untuk kandidat nomor 5, nomor Ibu Korota, nomor undian akan diambil oleh Bapak Abi. Untuk panelis nomor 2 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu Korota. Baik, pertanyaan untuk Ibu Korota. Bagaimana Anda menjaga kelestarian lingkungan di desa Tiwana? Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, Ibu Korota, silakan menjawab waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menjaga kelestarian lingkungan di desa sangat penting kita lakukan, yaitu
Saya akan menjalankan program penghijauan di desa, termasuk menanam pohon di area yang rawan longsor atau gundul. Selain itu, kami akan menggerakkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mencakup edukasi, pengurangan sampah dan pembuangan bank sampah. Program ini akan membantu menjaga kebersihan desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kami juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan di fasilitas umum desa. Jadi, patut kita lakukan menjaga lingkungan desa dengan bersama-sama. Itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Kemudian masuki sesi ketiga, debat antar calon. Untuk debat yang pertama akan dimulai oleh Bapak Adi dan Bapak Reski. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan bertanya mengenai visi misi Bapak Reski. Bagaimana cara program pengelolaan sampah akan diimplementasikan dan apakah warga melibatkan partisipasi aktif dari warga? Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Abi. Jawaban saya adalah program pengelolaan sampah ini diimplementasikan melalui beberapa tahap, mulai dari pengumpulan sampah, penguraian hingga pembuangan akhir. Kemudian mengenai apakah warga terlibat aktif dalam hal ini, tentunya untuk program ini sangat amat membutuhkan partisipasi dari warga supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya izin menyangga dari jawaban Anda, meskipun pentingnya partisipasi warga dalam program pengelolaan sampah, namun jika realitanya masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkannya, tindakan apa yang akan Anda lakukan jika nantinya terpilih? Oke. Saya mengakui bahwa masih ada tantangan dalam melibatkan warga secara aktif dalam program ini. Namun cara yang akan saya lakukan untuk membuat program ini efektif ialah meningkatkan edukasi dan sosialisasi dan juga membangun infrastruktur yang akan menunjang kegiatan ini serta memberi sanksi apabila masih ada yang bebal terhadap hal ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk debat yang kedua akan dimulai dari Bapak Reski. Untuk bisa bertanya kepada Bapak Abi, waktu ada 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, sekarang saya akan menanyakan seputar visi dan misi Anda mengenai program bazar. Apakah bazar yang akan Anda adakan setiap minggu hanya untuk warga desa atau terbuka untuk umum? Dan produk unggulan apa yang ingin ditonjolkan dalam bazar tersebut? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Anda. Bazar yang akan diadakan setiap minggu direncanakan terbuka untuk umum, sehingga dapat menarik pengunjung dari luar desa dan meningkatkan ekonomi lokal. Produk unggulan yang ingin ditonjolkan dalam bazar meliputi produk pertanian, yaitu sayur, buah, dan hasil pertanian yang lain. Yang kedua, kerajinan tangan, misalnya anyaman, ukiran, dan produk kreatif lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman, yaitu makanan tradisional dan cemilan khas yang dibuat warga setempat. Terima kasih. Baik, sekarang izinkan saya untuk menyangga pernyataan Anda barusan. Apakah strategi menjaga kualitas produk agar tetap menarik bagi pembeli?
Baik, untuk menjaga kualitas produk di Bedah, kami akan menetapkan standar kualitas yang jelas dan melakukan pemeriksaan sebelum produk dijual. Kami juga akan memberikan pelatihan kepada petani dan pengrajin tentang praktik terbaik dalam budidaya dan pengolahan, sehingga produk Bedah selalu menarik bagi pembeli. Mungkin jawaban dari saya sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk debat selanjutnya akan dimulai oleh Ibu Kinanti dan Bapak Fahmi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Izinkan saya menanyakan kepada Bu Yasmin, apa yang akan Bu Yasmin lakukan untuk mendorong ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, khususnya di mikro menengah? Baik, izinkan saya menjawab. Saya berkomitmen untuk memajukan sektor usaha menengah dengan beberapa langkah strategis. 1. Pelatihan dan dengan pengembangan keterampilan. Saya akan mengadakan pelatihan bisnis dan keterampilan manajemen bagi pelaku usaha. 2. Akses permodalan. Saya akan memfasilitasi akses ke sumber pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau kerjasama dengan lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dengan bunga. 3. Memanfaatkan teknologi, mendorong digitalisasi dengan memanfaatkan platform dan media sosial untuk pemasaran produk secara lebih luas. Tadi kan yang ketiga, pemanfaatan media sosial. Itu bagaimana contohnya? Saya akan mengajarkan warga untuk memposting usaha mereka di media sosial seperti jualan secara online. Saja. Untuk jawaban dari Ibu Yasmin, saya kembalikan ke moderator. Untuk debat selanjutnya akan dimulai oleh Bapak Fahmi dan Ibu Kinanti. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan bertanya kepada nomor urut 1 mengenai misi Anda yang mewujudkan desa cerdas dan terintegrasi dengan teknologi digital. Lalu bagaimana Anda mewujudkan misi Anda tersebut? Silakan jawab. Kami akan meningkatkan sektor teknologi digital mulai dari pembangunan infrastruktur digital, yaitu konektivitas internet yang merata. Ini merupakan salah satu yang akan kami jalankan di Desa Adiwarna ini. Kemudian, investasi pada penelitian dan pengembangan. Kami akan menyediakan dana dan insentif untuk startup dan inovator di sektor teknologi digital. Baik, izin menyangga. Tadi yang Anda sebutkan digital secara merata, boleh dijelaskan Bapak Fahmi? Maksudnya itu semua warga dari Desa Adiwarna dapat merasakan koneksi internet yang saya bangun di Desa Adiwarna, dan dipastikan untuk akses internet itu cepat dan terjangkau di seluruh wilayah Adiwarna tanpa terkecuali. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Mana nih suaranya calon berurut 1? Mana suaranya calon berurut 2? Mana suaranya calon berurut 3? Mana suaranya calon berurut 4? Mana suaranya calon berurut 5?
Yang selanjutnya akan dimulai dari Ibu Tata dan Bapak Adi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kepada Bapak Fahmi, izinkan saya bertanya tentang misi Anda ya. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dari peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan perekonomian desa? Baik, saya akan menjawab dari Ibu Kota. Keberhasilan akan diukur melalui peningkatan jumlah usaha baru yang dibentuk oleh pemuda, pengurangan tingkat pengangguran di kalangan pemuda, serta peningkatan pendapatan desa melalui produk kreatif yang dihasilkan oleh pemuda. Data ini akan dikumpulkan secara berkala dan dievaluasi setiap tahunnya. Izin menyangga, tetapi banyak desa yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha yang dirintis oleh pemuda karena berbagai faktor seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Nah, bagaimana Anda memastikan bahwa usaha yang dibentuk oleh pemuda ini tidak hanya muncul sementara, tetapi tetap bertahan dan berkembang di pasaran dalam jangka waktu yang panjang? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab. Untuk memastikan keberlanjutan usaha pemuda, saya akan memfasilitasi akses modal melalui kerjasama dengan lembaga keuangan atau bantuan pemerintah. Kami juga akan menyediakan pendamping bisnis yang meliputi pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Selain itu, kami akan mendorong pembentukan koperasi desa yang dapat memberikan dukungan finansial dan pemasaran. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Izin menjaga kembali, bagaimana cara Anda memanfaatkan teknologi di era sekarang? Waktu sudah selesai, tidak bisa saya jawab. Terima kasih. Untuk debat selanjutnya akan dimulai dari Bapak Adi dan Ibu Tata. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya akan bertanya untuk misi Anda. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali sulit diterapkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Apa strategi inovasi yang akan Anda terapkan untuk memastikan seluruh masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam program ini? Saya akan izin menjawab pertanyaan dari Bapak Abi. Saya akan mengadakan kampanye edukasi yang kreatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran. Misalnya, dengan lomba kebersihan antar dusun, pemberian insentif bagi warga yang aktif berpartisipasi dalam program daur ulang, serta bekerjasama dengan sekolah untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Selain itu, saya akan memperkenalkan konsep bank sampah di mana sampah dapat ditukar dengan kebutuhan sehari-hari atau insentif lainnya sehingga masyarakat memiliki motivasi konkret untuk terlibat. Jadi peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran untuk agar selalu menjaga kebersihan dusun. Coba dari saya. Izin menjaga dari jawaban Bu Kota. Lalu bagaimana memastikan lomba kebersihan antar dusun terus berkelanjutan? Untuk memastikan lomba kebersihan antar dusun terus berkelanjutan, kami akan menjadikannya agenda rutin dengan hadiah yang bervariasi setiap periode. Selain itu, keterlibatan aktif dari perangkat desa dan masyarakat akan terus didorong, serta hasil lomba akan diumumkan secara terbuka untuk menjaga semangat kompetisi. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Kota. Saya serahkan ke moderator. Untuk debat selanjutnya akan dimulai oleh Bapak Reski dan Ibu Kinati. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
Oke, baik. Saya akan bertanya kepada Anda berdasarkan visi dan misi Anda serta program kerja yang Anda bagikan barusan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda memastikan lingkungan bersih melalui program kerja Anda, yaitu pengelolaan sampah melalui bank sampah? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Cara saya memastikan lingkungan bersih melalui program kerja saya, yaitu pengelolaan sampah melalui bank sampah. Satu, saya akan memastikan lingkungan bersih dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif warga melalui bank sampah. Langkah-langkah saya yang akan saya lakukan: satu, pemisahan sampah dari sumbernya. Warga akan diedukasi dan dibantu untuk pemisahan sampah organik dan non-organik di rumah. Tiga, pengelolaan dan daur ulang. Pengelolaan sampah organik dan sampah memberikan intensif berupa uang atau barang akan memotivasi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam menjaga lingkungan. Tiga, pengawasan dan evaluasi berkala. Saya akan memastikan ada sistem pemantaran yang tertata. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya menyanggah pernyataan Anda barusan. Melalui program pengelolaan sampah melalui bank sampah memang berkontribusi signifikan dalam mengurangi sampah. Namun kebersihan lingkungan tidak semata-mata bergantung pada satu program ini. Perlu ada sinergi dengan program lain seperti edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dan bagaimana cara Anda melibatkan warga langsung terhadap program ini. Terima kasih. Saya akan mengumpulkan warga dan mengedukasi. Baik, waktunya selesai. Saya sedang menjawab hal-hal dari Anda. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Untuk debat selanjutnya akan dimulai oleh Ibu Pinanti dan Bapak Reski. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan bertanya kepada nomor 22 mengenai program kerja Anda. Bagaimana Anda meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di desa? Silakan dijawab. Oke, cara saya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di desa ini adalah dengan meningkatkan akses dan keterjangkauan fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mempromosikan pola hidup sehat terhadap warga di desa ini, kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini serta memanfaatkan teknologi yang ada, juga melakukan advokasi dan pendanaan terhadap program ini. Terima kasih. Izin menyangga, bagaimana promosi pola kesehatan yang akan Anda lakukan kepada warga? Ya, baik, terima kasih atas sarannya. Bagaimana cara saya mempromosikan pola hidup sehat terhadap warga desa ini? Dengan melakukan program edukasi kesehatan, yaitu pentingnya pola hidup sehat seperti makanan bergizi, olahraga teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti begadang. Meningkatkan kesadaran tentang penyakit menular, melakukan kampanye dan penyuluhan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada warga yang tidak mau teredukasi dengan Anda, bagaimana tindakan Anda selanjutnya? Oke, tindakan saya apabila ada warga yang tidak teredukasi terhadap hal ini adalah mungkin saya akan memberikan sedikit teguran serta sanksi terhadap warga tersebut, karena tentunya hal ini juga tidak hanya merugikan terhadap warga tersebut sendiri, melainkan terhadap warga sekitarnya apabila memang dia memiliki penyakit yang menular. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke moderator. Untuk debat yang selanjutnya akan dimulai oleh Bapak Fahmi dan Ibu Korata. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
Izin bertanya kepada Ibu Kurota, bagaimana cara Ibu Kurota meningkatkan ekonomi desa, khususnya di sektor pertanian? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya akan mendorong pertanian organik yang menjaga kesuburan tanah, juga dengan meningkatkan produktivitas pertanian seperti penggunaan teknologi modern, pemilihan bibit unggul. Nah, kemudian dari hasil pertanian itu, apakah hasil yang Anda jual itu berupa hasil barang mentah ataupun berupa masih beras ataupun produk yang sudah olahan? Mohon maaf, tapi saya tidak menyebutkan untuk dijual. Apakah Bapak bisa dijelaskan kembali bagaimana maksudnya? Mungkin dari hasil pertanian itu ada hasil dari barang mentah, misalkan beras, itu apakah akan ada jual dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk olahan seperti makanan yang sudah diolah, snack seperti jasuke misalnya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jadi program ini untuk membantu masyarakat menjaga kesuburan tanahnya. Jadi untuk hasilnya itu tergantung masyarakatnya mau dijual dalam bentuk olahan atau dalam bentuk barang mentah seperti itu. Jadi saya hanya membantu tentang penggunaan teknologinya seperti traktor dan pemilihan bibit unggul untuk membantu masyarakat memproduksi pertanian organik sendiri. Terima kasih. Baik, cukup jawaban dari Ibu Kurota. Saya kembalikan ke moderator. Untuk debat selanjutnya akan dimulai dari Ibu Kurota dan Bapak Fahmi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Dalam misi Anda disebutkan akan meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan wisata desa. Program nyata apa yang akan Anda lakukan untuk mendukung UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas? Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Kurota. Untuk program itu kami akan mengakses beberapa strategi untuk mengembangkannya. Salah satunya yaitu akses ke pembiayaan. Kami akan menyediakan kredit dengan suku bunga rendah. Kemudian digitalisasi UMKM. Salah satunya mendorong UMKM untuk beralih ke platform digital seperti Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Kemudian kami ada program beli produk lokal. Kita akan mengadakan kampanye untuk mendorong para masyarakat lebih memilih produk lokal serta memberikan insentif bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM. Tadi ada disebutkan bahwa mendorong masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Tetapi di dalam keadaan saat ini banyak masyarakat yang masih meniru penggunaan produk-produk barat. Bagaimana cara Anda mendorong masyarakat agar bisa menggunakan produk lokal dari Indonesia itu sendiri? Tentunya kami akan mengadakan kampanye untuk para masyarakat desa Adiurna agar membeli produk lokal dengan mengurangi penggunaan atau pembelian produk dari luar negeri. Salah satunya kita dengan mengadakan festival ini bisa kita bikin supaya bisa memasukkan UMKM ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya serahkan kepada moderator. Mana suaranya calon nomor urut 1? Mana suaranya calon nomor urut 2? Mana suaranya calon nomor urut 3? Mana suaranya calon nomor urut 4?
Kami mengucapkan terima kasih kepada para calon kepala desa atas partisipasinya dalam acara ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Wassalamualaikum